Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dua truk Jakarta disinyalir tercemar parasetamol dengan konsentrasi tinggi. Lantas seperti apa sebenarnya dampak pencemaran ini akan mempengaruhi kondisi air khususnya bagi warga dan nelayan yang mengonsumsi air tersebut. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti oceanografi BRIN, Zainal Arifin. Pak Zainal, selamat siang. Mas Melvin. Iya, Pak Zainal, sudah adakah hasil sementara dari pengambilan sampel ini dan diteliti, Pak? Jadi kami sebenarnya melakukan penelitiannya itu 4 tahun yang lalu ya, bulan September 2017. Jadi ini bagian riset kerjasama antara LIPI dengan Brighton University ya. Makanya kita publikasi itu. Jadi kita harus pahami bahwa paracetamol ini adalah salah satu dari emerging kontaminan. Jadi kontaminan baru akibat gaya hidup masyarakat ya. Jadi isu paracetamol ini tidak saja di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia ya. Jadi oleh karena itu para peneliti banyak melakukan riset terkait emerging kontaminan baru yang pernah diukur selama ini sebagai dasar misalnya kebijakan publik ya, belum ada. Memang karena hal yang baru ya. Itulah peran kami mengidentifikasi jenis-jenis kontaminan apa saja yang ada di perairan pesisir selain yang sudah selama ini dimonitor oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun oleh Dinas Lingkungan yang dalam hal ini di DKI ya. Demikian. Pak Zainal, kalau penelitiannya dilakukan 4 tahun lalu dibandingkan dengan kondisi sekarang, apakah ada peningkatan signifikan dalam zat paracetamol ini? Secara ini saya belum tahu ya, kami belum tahu karena tidak mengidentifikasi. Akan menarik memang kalau kita dapat mendesain, merancang monitoringnya. Karena kita harus pahami bahwa isu limbah farmaseutical ini tidak saja di negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju juga. Tapi masih pada level scientific studies ya, jadi masih bersifat kajian-kajian, belum sampai menurun kepada turunan jadi aturan ya, regulasi atau kebijakan. Walaupun di beberapa maju seperti Amerika lebih cepat dia melakukan kajian-kajian. Saya kira itu, Pak Melvin. Pak Zainal, dalam buletin polusi laut disebutkan kandungan konsentrasi tinggi paracetamol terdeteksi di Angke dengan kadar 610 nanogram per liter. Dan untuk di Ancol sendiri 420 nanogram per liter. Kalau boleh dijelaskan dalam pengertian yang simpel, Pak, seberapa bahayakah kadar kandungan tadi dalam seliter? Jadi begini, jadi kalau kita sebutkan teluk Jakarta tercemar, enggak juga oleh paracetamol ya. Karena begini harus melihatnya, dari 4 lokasi yang kita ambil sampel airnya ya, Muara Angke, Ancol, Priok, dan juga satu lagi itu pantai timur ya, Cilincing. Jakarta. Jadi di Cilincing dan di Priok tidak terdeteksi. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi jangan di blow up pas teluk Jakarta tercemar paracetamol. Satu itu. Yang kedua, apakah dia memiliki potensi dampak ke manusia? Kalau secara pemahaman saya masih belum ya, karena kita lebih fokusnya ke biota lautnya, ke hewan-hewan yang hidup di laut ya. Dan saya kira konsentrasi itu kalau kita meminum obat
paracetamol kan konsentrasinya kan dalam miligram ya. Betul. Kalau ini kan nanogram, jadi 1/miliar, sangat kecil. Jadi Oke. aspek risiko bahaya terhadap manusia saat ini boleh dibilang belum ya, karena kita harus melihat belum komplit lah ya kajiannya, karena kita harus melihat apakah konsentrasi ini ada sepanjang tahun. Kan kita nggak tahu. Oke. Pak Zainal, kalau Nah, kita itu yang- lihat lagi, sebenarnya kemungkinan penyebab munculnya kandungan zat tersebut itu dari mana berarti? Ya banyak ya. Pertama kita harus pahami riset kami ini memang udah ada 3 publikasi ya terkait paracetamol. Satu penelitian lapangan yaitu yang di Jakarta dan di Jawa Tengah, dan 2 riset kita lakukan oleh kolega kami ya, Dr. Wulan, itu di laboratorium. Jadi melakukan penelitian yang sifatnya eksperimental. Sumbernya dari mana? Bisa banyak, sangat tergantung ya. Kita nggak bisa pinpoint, tapi juga memperkirakan. Pertama dari sistem IPAL, kalau instalasi pengelolaan air limbah. Kalau itu memang dia bocor masuk ke sungai, masuk ke laut. Baik. Yang kedua perilaku masyarakat, misalnya sisa obat yang tidak terpakai langsung dibuang. Nah, oleh karena itu saya kira tata kelola pembuangan limbah farmaseutikal ya, bukan saja paracetamol, perlu menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu dari saya. Baik, kami akan nantikan tentunya hasil perkembangan tentunya dari penelitian ini. Terima kasih peneliti oceanografi BRIN Zainal Arifin sudah bergabung bersama kami dalam program Petro Siang. Selamat siang.